Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK9 Channel. Kita masih melanjutkan belajar PLC Mitsubishi. Dan kali ini kita akan membahas function yang ke-34, yaitu function SFTR atau bit shift right. Kita lihat di dalam instruction formatnya. Function ini hanya bisa beroperasi di area 16 bit, jadi tidak bisa untuk operasional 32 bit. Dan nanti di dalam membuat instruksinya, kita menggunakan function SFTR dan bisa juga menggunakan function SFTRP. Kemudian kita lanjutkan dengan function yang ke-35, yaitu function SFTL atau bit shift left. Kita lihat di dalam instruction formatnya. Jadi sama, function ini juga hanya bisa beroperasi di area 16 bit. Jadi tidak bisa untuk operasional 32 bit. Dan nanti di dalam membuat instruksinya itu kita menggunakan function SFTL. Dan bisa juga menggunakan function SFTLP. Sekarang kita buat programnya menggunakan GXWorks 2. Klik 2 kali. Kita pilih project. Kemudian klik new. Di sini kita setting. Kita sesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan. Kemudian klik OK. Kita buat programnya, kita masukkan kontak normally open. Addressnya ketik X3. Klik OK atau enter. Jadi untuk address input di sini saya menggunakan X3. Ini hanya sebagai contoh untuk pembelajaran saja. Teman-teman bisa juga menggunakan address X0, X1, X2 dan seterusnya. Kemudian untuk membuat instruksinya kita pilih F8. Diklik, kemudian di sini ketik SFTRP spasi M0. Jadi M0 ini adalah input pertama dan datanya itu dalam bentuk bit. Jadi hanya satu, yaitu M0. Kemudian spasi M16. M16 ini input kedua, ini juga dalam bentuk bit tipe datanya. Ini nanti tempat untuk menggeser bit M0. Kemudian spasi K6. K6 ini banyaknya bit tempat untuk menggeser bit M0. Di sini saya hanya mencontohkan, saya menggunakan K6, jadi 6 bit. Seharusnya kalau untuk operasional 16 bit itu sebanyak 16 bit. Karena PLC yang saya gunakan outputnya hanya 8 bit, Y0 sampai dengan Y7. Jadi di dalam program ini saya hanya mencontohkan saya menggunakan 6 bit. Maka di sini saya ketik K6. Kemudian spasi D200. Kemudian klik OK atau enter. Kemudian kita buat inputnya untuk mengaktifkan output. Kalau di sini K6 berarti nanti inputnya sebanyak 6 input dan mengaktifkan 6 output. Inputnya dimulai dari M16. Kita masukkan kontak normally open, addressnya M16. Ini mengaktifkan output Y0.
Kemudian yang kedua, input kedua M17 mengaktifkan output Y1. Selanjutnya M18 mengaktifkan output Y2. M19 mengaktifkan output Y3. M20 mengaktifkan output Y4. Kemudian M21 mengaktifkan output Y5. Sekarang kita simulasi, klik compile, klik build, klik start stop simulation. Jadi program ini nanti akan kita simulasi menggunakan project SCADA yang kita bikin di JT Designer. Karena kalau kita simulasi menggunakan simulator 7 dari GXWorks 2 nanti sulit untuk dipahami. Sekarang program ini akan kita simulasikan menggunakan project SCADA yang kita bikin di JT Designer 3. Jadi simulator ini dalam bentuk bit karena M0 input pertama dan input kedua M16 itu tipe datanya dalam bentuk bit. Sedangkan untuk K6 dan D200 itu tipe datanya dalam bentuk bilangan biner. Sekarang kita mulai simulasi, kita isi data D200 dengan desimal 1. Kemudian M0 input pertama kita isi dengan desimal 1. Kita tekan tombol X3. Kita lihat data dari M0 yang mewakili bit 0 setelah kita tekan tombol X3 maka akan bergeser ke bit 5. Di sini diwakili oleh M21. Kita tekan lagi tombol X3. Maka M0 yang mewakili bit 0 bergeser juga ke M20 yang mewakili bit 5. Di sini bit 4, ini bit yang ke-5. Kita tekan lagi tombol X3. Kita lihat M0. Kalau kita tekan tombol X3 akan bergeser ke M21, M20, M19, M18, M17, dan M16. Ini sebanyak 6 bit karena kita menggunakan K6. Dari pergeseran M0 ke M21, M20, M19, M18, M17, dan M16 ini akan membentuk susunan bilangan biner dan terbentuk desimal 63. Ini kalau kita baca dalam bilangan biner 00, 11, 11, 11. Jadi yang off atau yang mati dibaca 0, yang on atau yang hidup dibaca 1. Karena bilangan biner hanya mengenal angka 0 dan angka 1. Kalau di sini kita berikan desimal 2, kemudian kita tekan tombol X3. Kita lihat. M0 yang mewakili bit 0 bergeser ke M20
yang mewakili bit 4 dan bergeser juga ke M18 yang mewakili bit 2 dan bergeser juga ke M16 yang mewakili bit 0. Kemudian di sini membentuk susunan bilangan biner dengan desimal 21. Kalau kita baca di dalam bilangan biner, kita baca mulai bit 7. 0001 0101. Untuk function SFTRP ini pergerakan datanya itu dari kiri ke kanan. Sekarang kita akan beralih ke function yang ke-35 yaitu SFTLP. Kita keluar dulu dari simulasi dan kembali ke GXWorks 2. Kita ganti di sini dengan SFTLP. Kemudian klik OK. Kita klik compile, klik build, klik start stop simulation. Sekarang kita kembali ke simulator. Sekarang kita menggunakan function SFTLP. Kita isi data D200 dengan desimal 1, data M0 dengan desimal 1. Kita tekan tombol X3. Kita lihat pergerakan datanya dari kanan ke kiri sampai dengan bit yang kelima. Jadi jumlahnya 6 bit karena di sini saya menggunakan K6. Kita lihat M16 mengaktifkan output Y0, M17 mengaktifkan output Y1 dan seterusnya sampai dengan output Y5. Jadi kalau untuk function SFTLP ini pergerakan datanya dari kanan ke kiri. Kalau di sini kita ganti dengan desimal 2, kemudian kita tekan tombol X3. Jadi seperti ini teman-teman cara simulasi dari function SFTRP dan function SFTLP. Ini function yang ke-34 dan ke-35. Jadi ini hanya sebagai contoh untuk pembelajaran dan silahkan teman-teman dikembangkan sendiri. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.